Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis kita akan membahas tentang step by step digitalization your business. Bagaimana memulai digital sebuah bisnis sehingga perusahaan itu atau sebuah bisnis itu dapat maju dan berkembang. Di studio telah bersama kami Ibu Eka Martina Theodora SEMM. Beliau adalah Kaprodi Bisnis Digital Universitas Mahkota Trikom Unggul. Selamat pagi Bu Eka, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Siandet. Terima kasih juga buat Tribun Daily sudah mengundang kita untuk sama-sama diskusi ya Pak hari ini. Oke, kalau ini yang kedua kali kita bisnis bicara digitalization your business ya. Ini step by stepnya. Di Universitas Mahkota Trikom Unggul kan selalu ya berinteraksi dengan masyarakat, kemudian mahasiswa dan terkhususnya para UMKM ya di Medan Sumatera Utara ini. Pengalaman Bu Eka mengenai digital prakteknya di UMKM di Medan Sumatera Utara, pengalaman yang berdasarkan pengabdian masyarakat seperti apa ya? Benar. Terima kasih sebelumnya Pak atas undangannya juga sekali lagi dan juga atas kesempatan baik kita hari ini gitu ya. Nah sebelum itu saya perkenalkan, saya Kaprodi Bisnis Digital dari Universitas Mahkota Trikom Unggul dan juga kita memang aktif melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah salah satunya kita terjun langsung ke UMKM Pak. Nah permasalahan banyak, keluhan juga banyak dan diskusi juga banyak. Nah tapi sebelumnya biasanya kita selalu edukasi dulu Pak gitu. Sebenarnya sekarang kita lagi berada di era mana gitu. Jadi pertama adalah kita beri pemahaman. Karena biasanya pemahaman yang terjadi dengan yang terjadi di lapangan itu berbeda. Banyak UMKM itu yang bahkan menolak yang namanya digitalisasi, Pak. Maka perlu kami biasanya edukasi sebenarnya kita ini di titik mana. Saat ini kan kita mengenalnya 4.0 teknologi gitu ya Pak. Nah kalau kita flashback, ini sudah revolusi industri itu sudah mulai dari 1.0 pada abad ke-17. Mulai dari kita manual ke adanya mesin seperti pengenalan mesin uap, adanya lokomotif untuk distribusi. Kemudian kita bergerak di abad ke-18 gitu ya Pak ya. Kemudian di sini ada produksi massal karena hadirnya penemuan-penemuan baru, misalnya lampu listrik dan segala macam. Nah, di era 19 gitu, abad ke-19 sudah ada terjadi revolusi 3.0 gitu Pak. Nah ditandai dengan ada hadirnya komputer. Itulah sebenarnya tanpa kita sadari di titik 0 itu sebenarnya sudah mulai yang namanya digitalisasi era. Nah bergerak ke 4.0 saat ini. 4.0 saat ini adalah era teknologi di mana adanya integrasi. Nah integrasi yang tadinya hanya komputer, kita harus mengintegrasikan dengan Internet of Things atau sering kita dengar IoT. Nah pemahaman ini ternyata di lapangan itu banyak yang belum sadar kalau kita itu bukan mau tidak mau terjun ke digitalisasi, tetapi kita harus gitu Pak. Nah untuk mensinergikan segala hulu ke hilir dari usaha. Maka dari itu kita sosialisasinya itu dulu Pak. Oke, menarik. Pengalaman Bu Eka di digitalization bisnis ini banyak terjun di masyarakat ya untuk pengabdian masyarakat. UMKM ini rata-rata bisnisnya yang sering dijumpai itu bisnis apa, Bu? Ya, itu macam-macam Pak, tergantung daerahnya gitu Pak. Tapi kita biasanya itu menyasar yang produksi rumah tangga. Oh, oke. Misalnya kalau kita ke arah Belawan itu ada kampung nelayan, ya, Pak. Jadi para nelayan kita ajak berkomunikasi dan untuk ada juga industri rumahan seperti pembuatan keripik dan lainnya, gitu Pak. Nah tetapi ada beberapa kasus yang di luar ekspektasi saya pribadi menolak, nggak usah Bu, karena kami itu sudah autopilot sebenarnya, gitu Pak. Karena ada yang beli mungkin ya. Ada yang beli, orderan itu sudah fix, gitu Pak. Tetapi kami dalam edukasi dan kita ajak untuk UMKM untuk menganalisa bersama, karena kan prosesnya sebaiknya kita rutin melakukan analisa dan evaluasi terhadap bisnis kita Pak. Jadi kita ajak, kita brainstorming, kita mulai dari yang sederhana, karena terkadang misalnya ada penjual keripik A, itu pernah kita alami, dia itu view-nya
mau kirim ke Malaysia, Pak. Ya, ya. Tetapi di tengah jalan ternyata itu beda value-nya, visi dan misinya berbeda. Oke. Maka saya juga di pendidikan kita selalu base-nya itu yang simpelnya itu kita pakai namanya 9 kanvas gitu, Pak. Metode 9 kanvas. Kita breakdown dulu, kita ajak. Kita ajak, coba kita runutkan dulu Bapak Ibu bagaimana sebenarnya posisi kita saat ini. Di tengah lagi tuntutan era sekarang harus teknologi gitu. Kita runut, ternyata ada beberapa visi dan misinya itu geser, Pak. Oke. Jadi tadinya dia mau ekspor misalnya, tetapi sudah putus kontrak, Bu, dan segala macam. Jadi akhirnya ke rumah tangga dari usaha satu ke usaha dagang jadi sifatnya, Pak. Misalnya dari kirim ke warung begitu. Oke. Jadi karena tidak adanya perkembangan untuk mengikuti tren ini tadi, Pak. Nah, biasanya untuk kasus-kasus ini setelah kita brainstorming dan kita bedah ulang, kita analisa sederhana SWOT-nya misalnya, Pak, STP-nya juga untuk target dan posisinya sekarang ini bagaimana begitu. Nah, tidak banyak menolak. Oke. Tapi ada juga yang menerima. Kita bersama-sama pada akhirnya akan terjadi beberapa analisa di beberapa poin. Pertama itu keuangan, kemudian operasionalnya, kemudian marketingnya dan SDM-nya. Nah, di poin ini kita sesuaikan dengan usahanya. Misalnya keripik tadi, mana yang paling dekat dengan digitalisasi yang dapat mendorong usaha ini. Seperti kasus tadi banyak yang menolak. Jadi kita buka, Pak, gambaran kepada teman-teman kita UMKM. Kalau misalnya PT Privat, siapa yang nggak kenal gitu ya, Pak? Itu suatu perusahaan yang besar. Kalau kita mungkin tanya, perlu nggak digitalisasi untuk misalnya pemasaran? Tidak perlu. Tetapi bahkan sekelas Privat pun saat ini sudah melakukan yang namanya ekspansi digitalisasi dengan menggunakan IoT dan robotik untuk yang namanya mining gitu ya, Pak, untuk penggalian. Nah, mereka saja sudah dan terbukti untuk kapasitas produksi mereka meningkat gitu, Pak. Otomatis untuk value perusahaannya dan income-nya juga mengikuti. Itu jadi gambaran biasanya kita berikan dan UMKM-nya mau pada akhirnya karena kita berikan contoh-contoh nyata dari pelaku-pelaku besar maupun kecil. Nah, step-stepnya setelah kita brainstorming, Pak, kemudian kita melakukan analisa sederhana dari poin tadi operasionalnya bagaimana, kita lihat. Nah, biasanya UMKM langsung to the point, Pak. Misalnya Bapak Ibu, kami memang membutuhkan mesin atau peralatan gitu, Pak. Padahal sebenarnya mesin dan peralatan itu sifatnya kan fix begitu ya, Pak. Jadi terkadang itu bukan faktor pendorong utama. Karena kembali lagi kalau UMKM kita pasti mau force yang namanya salesnya. Pendekatan kita adalah berikutnya adalah kita ke digital marketing atau ada juga ke sistem pembayaran. Karena kita melihat arus kasnya, Pak, banyak begitu untuk operasionalnya, tetapi kas realnya itu rendah, Pak. Ternyata banyak tagihan. Oke. Jadi kita coba juga untuk sistem keuangannya, pembukuannya secara digital, karena banyak sekarang aplikasi-aplikasi di Android ya simpelnya yang bisa kita gunakan, dan saya sendiri juga gunakan di usaha saya gitu, Pak. Saat kita belum bisa mungkin bayar, kita low cost aja gitu kan, Pak, kita cari solusi. Oke, menarik. Berarti kalau di sini melihat bukan hanya di marketing saja digitalnya ya, ada terbuka untuk misalnya operational, mesin dan sebagainya, sistem keuangan digitalnya, kemudian dari segi HR-nya, sumber daya manusia di bidang digital. Yang paling efektif di mana duluan menurut pengalaman Bu Eka di lapangan? Kalau biasanya tim kita atau universitas dan rekan-rekan kita dalam melakukan sosialisasi atau pendampingan begitu, Pak, kita petakan dulu posisi kita, karena kan di setiap produk itu sebenarnya ada PLC-nya ya, Pak, product life cycle-nya. Apakah usaha itu sebenarnya baru launch atau dia growth atau dia itu harus strategi sustain karena sudah di mature. Biasanya kita klasifikasikan ke bagian-bagian itu dulu PLC-nya. Nah, kemudian kita tentukan
tentukan dari lamanya dia berdiri juga, dan tentukan tujuan, visi misi. Maka memang dulu saya juga saat memulai ya Pak, visi misi ini tidak perlu atau sekian lah gitu. Ternyata setelah kita lihat di praktek lapangan juga kita lakukan, ternyata visi misi ini menjadi indikator kita. Visinya apa? Mau berapa tahun? Nah, biasanya UMKM sudah lama Pak, tapi salesnya begitu-begitu saja. Nah, untuk itu setelah kita posisikan, banyak yang di launch, banyak yang di growth gitu Pak posisinya. Tapi mostly ini kita harus yang namanya dorong dari sisi salesnya, yaitu digital marketingnya, dan dibarengi dengan brandingnya gitu Pak. Biasanya prakteknya seperti apa? Misalnya katakanlah UMKM, banyak kan kerupuk ya? Iya Pak, ada keripik juga ada. Keripik gitu. itu bagaimana mereka mendigitalkan pemasarannya? Ya, via apa? Apakah ada website sendiri atau mereka kontennya di TikTok atau mereka atau ada di marketplace? Seperti apa mereka masuk ke ranah sana sehingga penjualan bisa ada lebih baik ya? Biasanya mulai dari mana? Iya Pak. Nah, setelah tahap yang tadi kita analisis segalanya, nah kemudian kita mulai mengerucut gitu ya Pak, mengerucut. Misalnya tadi keripik itu biasanya, karena itu pernah saya ada kasus keripiknya view-nya itu adalah ekspor, ternyata di tengah jalan berubah gitu ya Pak. Nah, kita adakan pendampingan dan sosialisasi. Nah, pendampingan yang kita lakukan itu contohnya kita mulai lagi lihat produknya. Karena kan ini akan kita blast ke pasar Pak. Pasarnya bukan lagi offline tetapi online begitu Pak. Jadi kita lihat produknya, kita lihat mana produk yang bisa di-develop. Dari segi kualitas, saya percaya UMKM saat ini sudah mempertimbangkan kualitas produknya. Nah, tetapi packaging belum tentu Pak. Karena ada cost di sampingnya. Nah, kita mulai dari develop packagingnya dan brandnya gitu Pak. Nah, packaging dan brand yang kita susun, yang kita bentuk, nah kemudian kita sesuaikan dengan cost-nya dan harus berapa yang harus kita, penjualan yang harus kita targetkan. Untuk packaging apakah dibantu oleh tim atau dari UMKM sendiri yang cari? Nah, kita pendampingannya biasanya Pak kerjasama dua arah, gitu Pak. Kita misalnya packaging, ini keripik tidak sama sekali, kemarin itu tidak ada packaging sama sekali, dan jualnya juga bal-balan, gitu Pak. Maksudnya jumlah besar lah ya, Pak, tapi jumlah besar tapi jumlah kecil juga terima gitu tapi Pak. nggak ada merek, nggak ada packaging yang spesifik ya. Nggak ada merek atau packaging yang spesifik. Nah, setelah itu kita mulai lihat develop produknya dan packagingnya juga. Biasanya saya sendiri akan memberikan masukan-masukan dan bantuan-bantuan seperti desain dan caption atau branding tagline apa yang harus diberikan, karena ini sangat penting Pak. Karena kalau kita nanti mulai merunut ke digital marketing berikutnya, kita mulai publish misalnya menggunakan media sosial gitu Pak, baik itu juga mungkin website, brand itu nggak boleh kita ganti, karena itu image orang kepada kita ya Pak gitu. Kalau kita pakai baju merah, orang akan kenalnya kita baju merah. Makanya biasa itu keripiknya ini mau bagaimana, keripik pisang pada saat itu kita mau yang bagaimana, yang mau berasa kah atau kita pertahankan original saja. Pada saat itu adalah keripik yang berbagai rasa gitu. Ownernya mau saya itu mau dikenal dengan keripik pisang biasanya original, saya mau dikenal dengan saya punya banyak varian. Gitu Pak. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemauannya UMKM-nya gitu. Tercetuslah satu tagline yang dia itu keripik singkong yang biasanya original ya Pak, tetapi ini dengan varian rasa yang berbeda gitu. Tidak ada satu varian yang khusus, tapi walaupun kita ada catatan PR, kemudian hari kita harus punya satu master rasa kita gitu ya Pak, untuk mempertahankan brand ini tadi. Nah, setelah itu kita akan bantu dengan packagingnya. Nah, untuk ini kan ada pembiayaan Pak, biasanya keluhannya di situ juga Pak. Bagaimana UMKM itu kan terbatas biayanya. Benar, tapi kita prinsipnya begini Pak, saya sendiri prinsipnya gini.
Kalau kita mau meningkat naik tangga, tentu kita punya effort yang lebih. Maka dari sisi keuangan juga kita bantu. Kebetulan background saya ada finance, Pak, ya. Jadi juga kita bantu finance-nya bagaimana. Kalau seluruh pendapatan nggak bisa kita masuk kantong semua. Jadi harus ada yang ditahan. Ditahan ini untuk apa? Bukan untuk kita jalan-jalan. Biasanya ada kasus begitu dan UMKM saya yang tangani begitu, Pak, gitu. Itu dipakai jalan-jalan begitu. Jangan, karena apa? Kita ada kebutuhan misalnya investasi produk kita. Salah satunya ini, Bu, gitu. Kita harus butuh invest yang namanya packaging. Maka Ibu akan keluarkan sebagian dana. Nanti kalau memang masih kurang, pemerintah saya rasa banyak sangat mensupport ya, Pak, untuk UMKM. Dan saya sendiri juga dulu waktu kuliah sudah mengalami kalau program-program wirausaha mahasiswa ataupun umum itu sangat besar value-nya dan kita bisa manfaatkan gitu, Pak, pendanaannya atau bagaimana kita cari solusi jalan. Nah, terbentuk untuk developnya juga ada juga mahasiswa kita, Pak, yang saya bantu untuk developnya risol begitu. Tapi memang kan kita nggak bisa press ya, Pak, karena ini tergantung dengan UMKM ya. Iya. Maka tapi proses tetap berlanjut sampai pada akhirnya sudah terbentuk produknya. Nah, kita branding, Bapak maunya kemana gitu, Ibu maunya kita kemana. Menurut tren saat ini, TikTok adalah yang terbaik untuk media langsung, promosi digital, online, dan real. Bapak juga bisa sambil live gitu ya, Pak. Nah, bagaimana? Ada yang pede, Pak, ada yang optimis begitu. Tetapi sebahagian, Bu, kita step-step aja dulu masuk biasanya di Shopee. Lebih memilih nyaman mungkin ya, Pak, di titik yang nyaman. Karena mereka sudah ada orderan fix, Pak. Itu biasanya. Jadi saya mulai dengan kita develop dulu dengan namanya, alamatnya. Kita daftarkan misalnya dulu ke Google gitu ya, Pak. Itu saran-saran dari kita. Alamatnya bagaimana? Terkadang begini, Bapak Ibu, saya katakan, Pak. Saya sendiri juga sudah merasakan kalau kita butuh, kita searching pengen makan apa, kita searching dulu. Mungkin 10 tahun yang lalu trennya adalah saat kita googling, ini benar nggak ya gitu, Pak, ini fake atau tidak ya gitu. Tapi sekarang tidak. Nah, kita akan lapis dengan media sosial kita yang real. Kemudian website kalau bisa, tapi website memang, Pak, perlu yang biaya, saya ya? Perlu biaya, Pak. Tapi kalau media sosial kalau seperti media Instagram, sosial dan Google itu kan free ya. Free, benar, Pak. Dan juga saya katakan kalau memang Ibu bersedia bisa turun ke YouTube. Karena saya sendiri juga, Pak, sambil mengaplikasikan gitu. Ada produk yang saya sedang produksi tapi masih tahap develop, tetapi kita sudah mempersiapkan media sosialnya karena jangan timpang tindih. Saya maunya biasanya UMKM yang pernah saya komunikasi, Pak, saya maunya namanya di Instagram ABC, tetapi produk kita yang lain namanya, Pak. Nanti YouTube-nya nama anaknya lagi atau nama yang lain gitu. Jadi semua harus sinergi. Karena mungkin kita kan itu ada pendaftaran nama juga, Pak. Betul. Gitu, Pak. Kalau misalnya kita belum di tahap seperti itu, tapi setidaknya kita punya alamat yang pasti. Biasanya begitu. Misalnya di Google My Business kita bentuk alamat kita, bahkan kita harus mendaftarkan ke MAC-nya. Maka saat kita masuk misalnya mampu rekanan kepada Gojek atau Grab, itu kan langsung terdeteksi, Pak. Gitu. Jadi biasanya paling dekatnya adalah kita ajak untuk kita buat misalnya WA Business, kemudian turun di WA Business beberapa media sosial. Bapak Ibu, media sosial mana yang nyaman? Trennya, biar itu digunakan ya. Biar kadang-kadang trennya yang user friendly, lebih mudah, lebih terbiasa ya. Benar, Pak. Memang trennya TikTok, tapi misalnya mulai dulu yang dia terbiasa. Yang terbiasa. Biasanya, Pak, karena memang sudah menengah ke atas dari sisi usia, bukan yang Gen Z gitu. Lebih nyaman ke Facebook dulu. Ke Facebook ya. Ke Facebook, tapi saya Facebook dan Instagram kan sekarang berdampingan, Pak, di Meta. Jadi saya info bisa langsung Instagram, Facebook, dan kita juga main di beberapa platform. Bapak silakan mulai bangun ke beberapa platform itu, Pak. Misalnya Shopee, ada juga yang pernah saya bantu untuk lakban, Pak. Karena corona, Pak. Ya. Corona banyak yang penjual online di marketplace gitu, Pak. Salah satunya juga di Facebook. Jadi ambil peluang
kebetulan bekerja juga di rekanan isolatif Pak. Oke. Jadi memanfaat itu kita buatkan juga misalnya Shopee-nya, Instagram-nya dan lainnya. Oke. Bu Eka, kalau dilihat dari UMKM ini, target untuk UMKM ini seperti apa ke depannya? Target dari Mahkota Trikom Unggul ini, apa yang bisa disupport ke UMKM ini, digital ini, sejauh mana? Target mungkin ya, ada harapannya setidaknya mereka udah melek digital dan kemudian mau, ada yang tidak mau, terkendala di mungkin ada waktu, biaya, produk dan sebagainya. Itu target ke depan seperti apa? Benar Pak. Apa yang ingin dicapai di UMKM ini? Benar. Dari program studi bisnis digital sendiri Pak, untuk kita bilang pengabdian masyarakat, karena kita turun ke masyarakat Pak. Yang paling penting dari pengalaman kita, kita mau sosialisasi dan edukasi Pak. Itu yang pertama. Kita ada di era mana yang tadi. Kemudian kedua adalah pendampingan Pak, langsung. Dan sosialisasi biasanya berapa lama sekali ya Bu ya, efektifnya ya? Minimal, kalau minimal yang kita lakukan itu Pak, minimal di Universitas Mahkota Trikom Unggul 1 kali dalam 6 bulan atau minimal 2 kali dalam 1 tahun. Begitu Pak. Kita dampingi juga dengan terbuka untuk seminar-seminar, karena kita juga mengundang teman-teman kita, baik mungkin di praktisi, karena kan Pak, kalau untuk bisnis ini kan seperti bola menurut saya. Gak bisa ke 1-2 sisi. Dia harus memang benar-benar ke semua sisi. Namanya juga bisnis. Kita bicara hari ini keuangan, tetapi ada psikologis konsumen yang harus kita pahami. Jadi terkadang kita pasti mengundang teman-teman kita praktisi. Lebih kompleks ya. Lebih kompleks. Jadi pembekalan di seminar atau workshop, kita juga pernah melakukan workshop atau pelatihan untuk digital marketing untuk pemula, begitu Pak. Jadi bagaimana kita mendaftarkan, bagaimana juga kita ngambil peluang dan tools-tools apa yang bisa kita gunakan. Misalnya Pak, dulu SMS broadcast atau WA broadcast, tapi kan sekarang nggak bisa gitu Pak. Kita juga kalau menerima broadcast kan tidak efektif, maka ada yang namanya relasi-relasi khusus atau personal approach yang harus kita sediakan. Jadi kita akan biasanya mulai buat planningnya Pak, menyusun bukan daftar pertanyaan tetapi daftar materi yang akan kita diskusikan dengan calon konsumen sehingga tersasar produk kita tadi gitu Pak. Nah, pelatihan-pelatihan itu juga kita rutin melakukan, minimal itu 2 kali dalam 1 tahun di luar dari pengabdian di lapangan, supaya bisa ada pola yang lebih teratur ya. Benar, dan Pak. Edukasi juga bisa lebih kuat sehingga pemahaman digital itu dapat lebih meningkat dan perpindahan ke digital semakin lama semakin banyak. Support dari inline ke mahasiswa bagaimana ya kegiatan ini ya? Iya Pak. Apakah ada bersama mahasiswa? Apakah mahasiswa itu juga terlibat di dalam untuk edukasi, atau mahasiswa itu adalah sebagai praktek di digitalnya untuk bisnis mereka sendiri? Benar Pak. Benar sekali Pak. Memang di dunia akademis itu mencakup semua Pak. Tadi kita berbicara mungkin pengabdian masyarakat yang terjun ke dalam masyarakat. Kita mendampingi masyarakat dan mahasiswa juga biasanya ada yang ikut. Tetapi mahasiswa ikut bukan sebagai pendamping Pak, tetapi kita mau ajarkan beginilah kondisi di lapangan. Nah, untuk di dalam sendiri untuk mahasiswa kita ada program khususnya disupport oleh grup kita Mahkota Group dan juga Yayasan Universitas Mahkota Trikom Unggul bagi teman-teman yang mahasiswa yang punya ide-ide atau startup begitu Pak, bisa kita realisasikan bersama dan sudah ada yang sedang berjalan. Kemarin semester 1 ada adik kita Tasami Putri untuk Risol sudah mulai pendampingan untuk buat logo dan untuk packagingnya tidak harus sempurna dulu kalau budget terbatas, tapi logo untuk pemasaran kita mulai di mana di Shopee atau di Grab dan lainnya. Nah, untuk uniknya Pak, untuk mahasiswa bisa mendapatkan nilai plus pendanaan. Oke. Iya Pak. Itu pendanaannya dari universitas. Dari universitas itu boleh tahu range-nya berapa pendanaan? Nah, kalau range-nya itu kita
itu relatif Pak, Relatif ya, karena kita prosedurnya mahasiswa pengajuan juga ya. Iya Pak, mahasiswa akan diberikan kesempatan dan kebebasan untuk berkreasi, kemudian kalau dia berhasil memenuhi persyaratan dapat gitu. Itu hibah atau pinjaman? Nah, konsepnya ada beberapa Pak. Mungkin ada yang hibah karena ini yang kita pernah lakukan tidak hibah 100%. Gitu Pak. Tapi pendanaan, karena sebenarnya yayasan dan universitas saya yakin untuk hibah 100% tidak masalah karena kreasi dan inovasi yang dibutuhkan. Tetapi dalam diskusi kita mau real di lapangan. Contohnya saya Pak, gitu sendiri sebagai pembimbing, saya selalu menekankan kepada teman-teman kalau kita tidak bisa langsung menerapkan kehibah atau program-program pemerintah yang 100%, karena siklus bisnis tidak begitu. Kita harus coba juga pinjam ke bank misalnya Pak. Dengan apa? Kita supaya tahu tanggung jawab kita. Maka yang pernah kita lakukan itu adalah Pak, konsepnya sharing profit. Nah, sharing profit itu, sharingnya itu dan profitnya itu ke UKM atau mahasiswa dan ke universitas sebagai siklus berulang gitu Pak, untuk pendanaan dan administrasi berikutnya. Jadi untuk mahasiswa dan oleh mahasiswa juga. Pembagiannya seperti apa ya? Misalnya mahasiswa itu dia ada ide mau buat risol yang unik, dia mau jalankan bisnisnya dan kemudian ajukan dana supaya bisa merealisasikan menjadi bisnis. Support dari universitas seperti apa sehingga dan pembagiannya seperti apa ya kira-kira ya. Nah, kira-kira kan polanya kan beda-beda juga. Benar Pak, karena memang mereka wajib memberikan proposal. Setelah mereka wajib memberikan proposal, real produknya harus ada Pak, dan simulasi produknya harus dilakukan. Begitu. Setelah kita uji dan kita lihat memang performanya baik dan cocok untuk kita support, kita akan support. Kemarin itu yang terakhir itu ada seperti makanan Korea Pak. Iya. Jadi ini yang risol belum di tahap yang untuk pengajuan proposal Pak. Masih pendampingan dari prodi. Yang makanan Korea itu. Nah, iya Pak. Boomingnya kan sekarang Korea Pak. Jadi idenya adalah itu memanfaatkan dan salesnya sudah ada begitu Pak. Nah, sudah didampingi juga ikut kompetisi nasional pada saat itu gitu Pak. Jadi kita support gitu Pak. Kebetulan rezekinya belum masuk kualifikasi utama, gitu Pak, secara nasional, tapi sudah masuk ke dalam tim untuk penilaian. Nah, kita support dan pembagiannya begini Pak, kita dukung misalnya ada tempat nih yang strategis, bisa digunakan, pendanaan juga bisa digunakan, nanti hasil dari penjualannya ini sharing gitu ya. Di sharing gitu. Biasanya tidak banyak sebenarnya karena kita konsepnya mau mengajarkan kalau di lapangan ketemu dengan partner atau kita memperbesar, harus bertanggung jawab ya. Harus kita misalnya profesional Pak. Jadi kita punya partner, kita nggak mungkin bilang kita sama-sama aja sekian-sekian, harus tertulis begitu Pak. Jadi kita ajarkan bagaimana perjanjiannya, tidak banyak, tidak lebih dari 20% untuk pembagian. Malah mungkin tuh penawarannya 10% aja gitu. 10%? Untuk ke kas kita. Ke kas ya, supaya untuk mengingatkan bahwa ini bukan dari nilainya tapi dari profesional dan ada seperti tanggung jawab yang harus dilakukan bukan dari nilainya tapi untuk mendukung mereka, tapi mereka juga mahasiswanya juga harus ikut bertanggung jawab terhadap bisnis ya, bukan hanya dapat dana kemudian lupakan seperti itu, tapi bagaimana memikirkan bisnis itu bisa maju ya. Sudah berapa mungkin proposal atau jenis bisnis yang lagi di review atau mungkin diperhatikan ya, seperti itu. Kalau proposal untuk di review itu sebenarnya Pak lumayan banyak ya? Hampir mahasiswa karena punya ide masing-masing. Karena di semester 2 kita juga sudah melakukan mata kuliah praktek untuk entrepreneurship Pak. Jadi mereka prosesnya entrepreneurship seperti apa ya? Apakah mahasiswa itu wajib harus ada bisnis? Baik Pak, entrepreneurship memang bagi sebagian orang harus punya bisnis, tetapi entrepreneurship kalau di Universitas Mahkota Trikom Unggul sesuai dengan juga visi dan misi kita,
pembekalan utama yang harus kita tekankan adalah punya jiwa itu dulu, jiwa entrepreneurship. Karena di jiwa entrepreneurship ini kita berbicara banyak peluang, Pak. Begitu. Kemudian adalah eksekusi. Maka di dalam pembelajaran selain pembekalan materi, kita langsung terjun, Pak. Gitu. Kita langsung eksekusi ide bisnis, kita brainstorming ide bisnis, kemudian kita planning dan kita eksekusi. Antara teori dan praktek berapa persen ya sekarang ya? Kalau sekarang kira-kira ada berapa kegiatan praktikalnya di lapangan? Benar, Pak. Kalau prakteknya tidak lebih dari 30% sebenarnya untuk entrepreneurship, Pak. Karena kita langsung setiap pertemuan kita praktekkan, dan di ujung untuk sesi kita itu wajib membuka usaha itu tersebut dan kita lempar ke masyarakat. Karena Universitas Mahkota Trikom bukan harus mahasiswa itu yang doing business, tapi masyarakat dengan ide itu bisa diimplementasikan ke masyarakat dan UMKM-nya. Benar, Pak. Dan juga dia harus bisa create, Pak, gitu. Jadi bisnisnya apa, misalnya itu ada siswa kemarin itu, Pak, saya rasa cukup menarik karena simple, ayam penyet. Ayam penyet, gitu. Cuma ayam penyet kan biasanya sambal penyet. Ternyata dia suka masak, kolaborasi sambal. Saya juga jadi sambalnya macam-macam. Dan pilihannya banyak dan ada satu inovasi sambalnya saya tidak tahu itu antara kecombrang atau bumbu yang mana itu dicampur jadi enak, Pak. Begitu. Jadi saya bilang ini enak dan tolong diseriuskan. Nah, itulah hasil salah satu produk dari pelatihan atau perkuliahan kita gitu, Pak. Ada juga saat ini siswa kita yang mulai sama-sama juga pendampingan dengan saya, Pak, mulai merancang startup. Jadi menariknya di industri digital saat ini, Pak, teknologi kan tidak terbatas. Jadi mungkin dulu sekolahnya misalnya tidak nyambung gitu. Karena ini adalah otomotif, Pak. Adiknya dari background otomotif, kemudian sekolahnya bisnis digital. Jadi saya katakan bisnis digital ini sebenarnya seperti jembatan. Kamu punya potensi apa, kamu punya skill apa, kita realisasikan bersama. Jadi sekarang kita sedang membentuk perencanaan kebetulan otomotif, jadi seperti inspeksi mobil bekas, Pak. Jadi seperti inspeksi untuk apa tujuannya? Nah, itu sebenarnya dari diskusi sederhana kita juga dengan mahasiswa, Pak. Karena ide bisnis itu kan tidak terbatas terkadang. Jadi banyaknya permintaan, apalagi anak muda pengen tren punya mobil gitu ya, Pak. Tetapi low budget. Karena mungkin bukannya uang tidak ada, tetapi memang masih di tahap mahasiswa, butuh bayar uang kuliah dan segala macam. Tetapi ada kemandirian untuk maju, dan trennya tadi adalah kita saya mau punya mobil, tetapi budget kita nggak bisa yang mungkin yang beli yang berkelas. Nah, kita beli yang second. Tetapi kita kan harus hati-hati, Pak. Kayak misalnya seperti saya perempuan, saya tidak tahu begitu kan detailnya mesinnya seperti apa, bagaimana. Jadi diskusi kita adalah kamu punya potensi, apakah mana kemampuannya? Saya pernah melakukan praktek ABC Miss gitu. Nah, kita realisasikan, kita saat ini kita lagi menyusun proposalnya gitu, Pak. Jadi inspeksi mobil, jadi jika ada tawaran, nah kita rencananya, Pak, planningnya kita akan launching di Android, jadi jasa, Pak. Jadi kita banyak bermain di media sosial. Siapa yang mau beli mobil, ada jasa inspeksi yang mengecek semuanya gitu. Jadi kita berbasis aplikasi, kita sasaran terdekat kita dulu Android di App Store misalnya, Pak. Jadi pengguna aplikasi itu misalnya ada permintaan untuk inspeksi mobil atau pengen mobilnya di review gitu, apakah memang layak, ini saya pendampingan gitu, Pak ya. Nah, kita akan ada penawaran seperti biasa, toolsnya misalnya order atau juga sharing dulu. Nah, kita kemudian nanti datang, kita inspeksi, dan budgetnya juga sudah, rate-nya juga sudah ada. Sudah fixed rate lah ya. Sudah ada. Karena di Medan sendiri ternyata setelah kita lihat itu harganya di Jakarta itu harganya mahal-mahal di atas 500, Pak. Jadi kita mau yang low cost gitu, 200 bermanfaat lah ya. Bermanfaat. Dan dapat dinikmati oleh banyak yang ingin memiliki mobil untuk diinspeksi ya. Benar, Pak. Jadi kita inspeksi apakah mobilnya sudah pernah kena banjir atau sudah pernah tabrakan. Jadi kita screening, ada juga alatnya, kita screening bagaimana, kemudian hasilnya, outputnya kita serahkan kepada customer. Gitu, Pak. Ada kerjasama dengan bengkel atau gimana?
kemungkinan kalau untuk dari mapnya kita akan kerjasama Pak, karena kan ada alat-alat tertentu yang tetapi digunakan ya. yang digunakan. Tetapi untuk dasar sebagai kita memulai startup ini dulu atau kita memulai usaha ini dulu, untuk Profesional aja alat-alatnya sudah ada secara oke. sederhana. Ya. Gitu Pak. Tapi kan kita nggak tahu permintaan untuk mobil-mobil khusus Pak. Ya. Mobil tertentu mungkin pelayanan dulu ya, karena Iya. alat-alat untuk mobil khusus juga bisa juga berbeda ya, semakin Benar Pak. tipe berbeda, alat untuk Iya. deteksi juga berbeda ya. Iya Pak, karena kan sekarang tidak hanya produk-produk biasa yang handphone dan segala macam yang berteknologi tinggi, mobil Ya, juga tapi sekarang mobil sekarang udah digital, banyak membaca benar. efektivitas, membaca keadaan mesin itu sendiri juga sudah ada teknologi yang perlu digunakan di sana. Iya, mobil Nah, listrik. mobil listrik apalagi ya. Iya Pak. Manualnya, mekaniknya udah mulai lebih sedikit. Iya. Semua bicara adalah teknologi dan sistem AI yang bekerja untuk mobil itu ya. Iya benar. Dan kedepannya peranan Mahkota Trikunggul itu untuk digitalisasi bisnis, edukasi secara terus menerus, kemudian bantu pendampingan, kemudian konsep packaging, branding, kemudian mulai masuk di sosial media maupun di marketplace, itu edukasi seperti itu. Kemudian apalagi yang akan dilakukan? Apakah ada nextnya ada semacam kompetisi misalnya UMKM, sehingga siapa yang pemenang kompetisi itu akan mendapatkan uang? Apakah suatu ketika nanti akan dibangun UMKM Center, sehingga produk-produk UMKM terbaik itu akan dikumpulin di satu gedung, sehingga akan menjadi sebuah UMKM Center yang akan dikaitkan dengan pariwisata dan sebagainya, seperti itu. Bagaimana ke depannya? Benar Pak. Roadmap kita ya Pak, roadmap Yeah. kita khususnya dari bisnis digital, Yeah. kita memang dari awal itu sudah berencana untuk membentuk komunitas. Awalnya kita bentuk komunitas ini kita susun visinya itu dan misinya itu adalah untuk mahasiswa ini aktif menciptakan peluang, Yeah. seperti yang tadi Pak, usaha kah, startup kah atau Yeah, apa yeah. gitu. Nah kemudian kita membentuk yang sama, wadah seperti wadah Yeah, yeah. wadah untuk bisnis digital ya, bisnis digital center untuk menampung semua produk, tapi internal dulu Pak, seperti pendampingan kita bentuk wadahnya, dan kita juga kan bekerja sama dengan beberapa kampus atau beberapa praktisi begitu Pak. Salah satunya kita sering sharing kepada Apindo. Yeah, yeah. Apindo. Jadi kita sharing mana kolaborasi yang bisa kita lakukan. Yeah. Dan itu semua di bawah bisnis digital untuk wadahnya, senternya Pak. Yang sedang kita susun itu untuk digital marketing itu bekerja sama dengan teman-teman kita. Salah satu dosen kita kebetulan ada yang juga aktif di DAI TV. Oke. Jadi kita berkolaborasi bagaimana kita membentuk, dan juga dengan rekan-rekan yang lain Pak. Jadi di bawahnya itu kita sedang membuat, kita di bisnis digital kita ngelis Pak, kita list mitra-mitra kita siapa, dan nanti adik-adik kita khususnya mahasiswa yang butuh pendampingan kita langsung mix and match kan gitu, kita langsung pertemukan gitu Pak di bawah. Dan juga ada kebutuhan seperti misalnya Pak, kita bermitranya itu kita bebas Pak. Toko kemarin itu yang menjual motor listrik Pak. Motor listrik. Bagaimana inovasinya Bu untuk di MTU kita bisa berkolaborasi. Bagaimana kami membangun atau kami sebagai digital marketernya. Dan itu yang kita edukasi kepada dan kita instruksikan kepada mahasiswa siapa yang mau ambil peluang gitu Pak. Karena kita menyediakan, tapi mahasiswa harus tetap mengambil peluang. Dan konsepnya juga sharing profit begitu Pak, dari sales yang achieve gitu yang terjadi, akan ada pembagian hasil dari perusahaannya, mitra kita dan teman-teman kita mahasiswa. Ini ada semuanya jembatan di dalam bisnis digital center. Gitu, menarik Pak. Semoga maju terus ya. Iya, tidak terasa hampir 1 jam juga ya. Oh iya Pak. Kedepannya harapan Bu Eka terhadap masyarakat UMKM di Medan Sumatera Utara ini seperti apa? Baik Pak.
Harapan saya terkhususnya buat pertama itu buat teman-teman mahasiswa yang akan juga terjun kepada masyarakat begitu Pak. Kita harus lebih aktif apalagi kita muda untuk menangkap peluang. Karena peluang saat ini berbeda dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Iya. Itu peluang harus sangat cepat ya. terbatas. Dulu terbatas, sekarang itu sangat tidak terbatas. Iya. Semua informasi kita bisa ambil. Iya. Nah, terkadang saking banyaknya informasi, kita jadi bingung. Maka selalu yang saya pendekatan kepada teman-teman kita mahasiswa atau yang muda-muda begitu Pak. Jadi diri sendiri dan ambil peluang mana yang kamu nyaman dan kita bangun bersama. Dan untuk para UKM atau teman-teman kita, teman-teman saya UKM yang ada di masyarakat yang saya pernah dampingi, kami pernah dampingi begitu Pak. Nah, kita juga harus fast respon terhadap keadaan. Memang sulit. Saya sendiri pun juga Pak, yang namanya membedah untuk membentuk laporan keuangan usaha saya sendiri saja kadang-kadang miss gitu Pak. Maka saya biasanya membantu dengan aplikasi-aplikasi. Nah, itu memang benar kita harus lakukan untuk sustainability kita. Jadi pendekatan terhadap teknologi melalui edukasi dan percepatan untuk usaha kita, saya rasa itu yang poin penting yang harus kita perhatikan. Kedepannya Mahkota Trikom Unggul Universitas ini ingin mencetak mahasiswa yang seperti apa? Benar Pak. Kita punya tagline sigap Pak. Yeah. Jadi spiritnya ada, integritinya ada, begitu kan, adaptifnya, profesionalnya ada. Dan view di bisnis digital adalah kita maunya mahasiswa ini menjadi digitalpreneur atau technopreneur, menangkap semua opportunity yang ada di saat ini, digitalpreneur atau technopreneur. Nah, tapi ada orang-orang yang tidak bisa kita paksakan menjadi entrepreneur Pak. Iya. Kadang-kadang mereka juga menjadi profesional ya. Benar. Kalau semua menjadi entrepreneur, siapa yang menjadi profesional? Harus benar. tapi menjadi profesional yang berjiwa entrepreneur. Benar ya. Pak. Maka profesional kita dorong dari keahlian-keahlian yang ada di bisnis digital. Salah satunya saat ini yang dibutuhkan adalah digital marketing. Gitu Pak. Untuk itu maka pembekalan, skill-skill yang diberikan atau berupa seminar atau workshop itu terus kita lakukan. Dan puji Tuhannya Mahkota Trikom itu mendukung untuk acara-acara seperti itu gitu. Dan pendampingan. Ya, terima kasih Bu Eka untuk sharingnya di studio bersama Tribun dan Tribuners ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners dan maju terus Bu Eka ya. Siap. Untuk Mahkota Trikom Unggul yang semoga semakin sukses ke depannya, mahasiswa semakin banyak, pengusaha-pengusaha sukses semakin banyak ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bu Eka. Makasih Pak, saya juga terima kasih udah bisa ngobrol bareng dengan Pak Sian yang saya pahami dan saya kenal ya Pak, punya pengalaman yang juga kami banyak belajar, saya sendiri juga banyak belajar begitu. Sama-sama Bu Eka. Terima kasih sahabat Tribuners, sampai jumpa. Inspirasi bisnis yang selalu menarik untuk Anda. Sampai jumpa kembali. Thank you.